Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscriber RD1 Channel. Bab 3104. Baik Dev dan Ji Yun jatuh ke dalam kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa Gao Qilan akan hilang begitu saja setelah pergi ke pulau. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya sedikit bingung. Ayo. Tidak peduli bagaimana Nona Gao menghilang. Dia pasti tidak akan meninggalkan pulau kecil ini. Temukan dia, kata Dev dengan mata tegas. Tidak mungkin dia meninggalkan Gao Qilan sendirian. Jika dia tidak dapat menemukan Gao Qilan, Dev tidak akan meninggalkan pulau ini. Kalau begitu kita berdua berjalan berdampingan. Jika seseorang menghilang, kita akan dapat segera menemukannya. Ji Yun berjalan ke arah Dev dan berjalan berdampingan. Kesadaran Dev terus menyebar ke sekitarnya. Dan Ji Yun juga dengan waspada melihat situasi di sekitarnya. Setelah berjalan agak jauh, Dev melambaikan tangannya untuk membuat Ji Yun berhenti. Tuan Dev, ada apa? Ji Yun bertanya dengan suara rendah. Ada orang di sini. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan auranya, saya masih mendeteksinya, kata Dev. Dengan sengaja menyembunyikan auranya, mungkinkah mereka telah menemukan kita? Ji Yun tertegun. Aku pasti sudah menemukan kita. Aku belum menarik indera spiritualku barusan. Mereka seharusnya sudah merasakannya. Kita masih belum tahu apakah pihak lain adalah musuh atau teman. Jadi kita harus mendekat secara diam-diam dan sembunyikan nafas kita. Desak Dev Said. Aku mengerti. Ji Yun juga menyembunyikan nafasnya. Pada saat ini, Jilian Zan di bawah pohon besar menemukan bahwa kesadaran ilahi telah menghilang, dan mulai memberi tahu para murid Fei Tianzong untuk berhati-hati. Dev perlahan mendekati Ji Yun, dan segera menemukan Jilian Zan dan yang lainnya di bawah pohon besar. Namun, karena cabang dan dedaunan yang lebat, tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lain itu. Tetapi jumlah pihak lain masih dapat dibedakan secara samar. Karena kedua belah pihak menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa membedakan identitas satu sama lain. Ji Yun, apakah kamu Fei Tianzong memiliki diskriminasi khusus? Dengan cara lain, cari tahu apakah orang-orang itu adalah anggota sekte Fei Tian Anda. Dev takut salah paham. Jadi dia ingin Ji Yun mengetahui identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika mereka adalah anggota sekte Fei Tian, maka mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Ya, jika Taeyun mengeluarkan labu emas kecil. Labu kecil itu hanya seukuran ibu jari, dengan 3 lubang di atasnya. Aku melihat Ji Yun memasukkan labu kecil itu ke mulutnya, menekan 3 lubang kecil itu satu persatu, dan meniupnya. Labu kecil. Ada suara yang dalam seperti binatang buas di labu kecil. Setelah meniup 3 kali, Ji Yun berhenti dan mengamati pihak lain dengan tenang. Fei Tianzong, kapan Jilian Zan mendengar suara itu? Dia tertegun sejenak, dia berhenti. Dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dan aura di tubuhnya tidak lagi tersembunyi. Dan dia berteriak dengan keras. Yuner, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Suara Jilian Zan mencapai telinga Ji Yun dalam sekejap. Ketika dia mendengar suara ayahnya, Ji Yun sedikit gemetar karena kegembiraan. Ayah, ayah, teriak Ji Yun. Bergerak menuju Jilian Zan lari. Melalui vegetasi yang lebat, Ji Yun akhirnya melihat ayahnya melihat perubahan di wajah Jilian Zan. Mata Ji Yun langsung menjadi lembab. Ayah dan anak itu berpelukan erat. Dan Dev mengikuti ketika saya datang. Saya sangat senang melihat reuni dari 2 ayah dan anak. Yuner, bagaimana kamu datang ke pulau kecil ini? Jilian Zan sangat penasaran. Ji Yunyuan berada di ujung utara. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang pulau kecil ini. Jika kapal roh mereka tidak hancur dan hanyut ke sini,
Mustahil untuk temukan pulau ini. Pulau yang aneh. Saya mendengar Penatua Si berkata bahwa Anda membawa orang ke Mohai untuk membalas dendam di Cloud Pierre Chinggate. Jadi saya sangat khawatir. Jadi saya datang untuk mencarinya bersama Tuan Dev. Orang-orang dari Yunmen tenggelam. Saya bahkan lebih khawatir. Jadi aku naik perahu roh dan datang untuk menemukanmu. Ji Yun memberitahu Jilian Zan apa yang sebenarnya terjadi. Bab 3105. Jilian Zan memandang Dev. Dan ketika dia menemukan bahwa usia Dev tidak jauh berbeda dengan Ji Yun, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentang Dev, Jilian Zan juga mendengar dari Penatua Si. Dia tidak menyangka Dev begitu muda. Tuan Dev, terima kasih telah merawat anjingnya sepanjang jalan. Jilian Zan berjalan menuju Dev dan berkata dengan sopan. Master Sekte Ji sangat sopan. Ji Yun juga banyak membantuku. Ping menjawab dengan sopan. Tuan Dev, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah Anda pergi ke pulau? Tanya Jilian Zan. Hal yang aneh. Dev tampak bingung. Hanya saja seseorang akan menghilang tanpa bisa dijelaskan, kata Jilian Zan. Ya, salah satu orang kepercayaan Tuan Dev baru saja menghilang. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Gao di ujung utara. Tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras kita mencari. Begitu Ji Yun mendengar ini, dia buru-buru berkata tanpa menunggu Dev berbicara. Sekte Master Ji, apakah Anda juga mengalami hal semacam ini? Tanya Dev. Jilian Zan mengangguk. Awalnya ada selusin dari kita, tetapi sekarang beberapa menghilang tanpa alasan, dan hanya kita yang tersisa. Dari sudut pandang ini, pulau kecil ini benar-benar aneh, tapi saya mencoba dan tidak menemukan apapun. Dev sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Jilian Zan dan yang lainnya telah menghilang beberapa kali. Itu bukan formasi hantu. Jika itu adalah formasi hantu, aku juga bisa menemukannya. Orang-orang itu menghilang begitu saja, dan mereka tidak ingin terlihat seperti ditangkap. Aku curiga pulau kecil ini adalah formasi teleportasi, atau celah dalam ruang dan waktu. Orang yang hilang pergi ke tempat lain melalui susunan teleportasi atau celah ruang waktu. Jilian Zan mengungkapkan tebakannya. Sangat mungkin. Dev juga setuju. Lebih seperti menghilang tiba-tiba semacam ini. Selain susunan teleportasi, ada juga celah ruang waktu. Selain menjahit, tidak ada cara lain untuk mencapainya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya. Ini berkah, bukan kutukan. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Sekarang setelah kamu tiba di pulau kecil ini, ayo lanjutkan. Dev tidak bisa berhenti dan menunggu. Tidak peduli apakah Gao Qilan dipindahkan ke tempat lain, Dev akan temukan rahasia pulau ini. Menunggu di sini bukanlah suatu pilihan. Kita hanya bisa terus berjalan. Jilian Zan juga setuju dengan pendekatan Dev, dan dia tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Karena mereka semua memilih untuk terus berjalan, Dev menggambar beberapa mantra dan meminta semua orang untuk memakainya. Dengan cara ini, jika seseorang menghilang begitu saja, Dev dapat menggunakan mantra untuk menentukan lokasi pihak lain. Dengan jimat ini, para murid dari Sekte Feitian juga merasa nyaman. Aku tidak menyangka Tuan Dev bisa melakukan mantra di usia yang begitu muda. Jilian Zan menghela nafas. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak master yang bisa mengeja mantra. Jika tidak, beberapa slip giok mantra tidak akan begitu mahal. Bahkan slip giok transmisi suara yang paling umum tidak terjangkau oleh orang biasa. Ayah, kamu belum sepenuhnya melihat kekuatan magis Tuan Dev. Dia maha kuasa. Ji Yun mengagumi Dev dengan fanatik. Saat Dev dan kelompoknya sedang menuju ke kedalaman pulau, kapal roh besar yang mereka tumpangi juga dibawa oleh kura-kura suci ke pulau. Melihat pulau kecil di depan mereka,
Semua orang kaget dan takjub. Terutama staf di kapal roh. Mereka telah berlayar di lautan tinta selama bertahun-tahun. Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada pulau kecil di sini. Melihat pulau dengan barisan pepohonan di depan mereka, banyak biksu melompat dari perahu roh dan pergi ke pulau itu satu persatu. Ada juga beberapa biksu pemalu yang memilih untuk tetap berada di kapal roh karena takut akan bahaya pulau. Ye Fengqing memerintahkan staf untuk segera memperbaiki kapal roh, dan dia juga pergi ke pulau. Bab 3106. Setelah itu, Zhou Tai membawa orang-orang ke pulau itu, serta penatua hantu Gunung Iblis, yang juga datang ke pulau itu. Beberapa biksu tinggal di pantai, sementara lebih banyak biksu berjalan menuju hutan lebat di pulau. Orang-orang ini semua berharap menemukan peluang dan mengambil beberapa harta di pulau kecil ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa, mereka tidak membentuk tim, tetapi berjalan ke kedalaman pulau berpasangan dan bertiga. Saat orang-orang ini terus memperdalam, beberapa orang mulai menghilang secara misterius. Tetapi mereka tidak memperhatikan. Lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka juga curiga ada orang yang sengaja mempermainkan, mencoba menakut-nakuti mereka agar bisa memonopoli harta karun di pulau kecil ini. Dev dan yang lainnya sudah mencapai kedalaman pulau. Pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya, membuat hutan menjadi gelap. Tuan Dev, lihat, Ji Yun tiba-tiba berseru. Dev dan yang lainnya berhenti, lalu melihat ke arah yang ditunjuk Ji Yun, dan menemukan ada altar yang terbuat dari batu di tengah pulau. Mengapa ada altar di sini? Dan terlihat sangat bobrok. Seseorang seharusnya sudah lama berada di sini. Qilianzan melihat ke altar tidak jauh dan berkata, pergi dan lihatlah. Semuanya hati-hati. Dev memimpin kerumunan menuju altar. Altarnya hanya setinggi beberapa meter dan ditumbuhi rumput liar. Hanya terlihat terbuat dari batu. Terlihat sangat sederhana. Dan di sekeliling altar, ada lorong-lorong menuju puncak altar. Dev dan yang lainnya bisa memanjat hingga ketinggian beberapa meter. Saat Ji Yun hendak melompat dan mencapai puncak altar, Dev menghentikan Ji Yun. Jangan gegabah. Ayo naik langkah ini dulu. Dev tidak membiarkan Ji Yun melompatinya, karena masih belum diketahui apakah altar ini memiliki mekanisme atau berbahaya. Demikian jangan biarkan Ji Yun gegabah. Altar ini terlihat agak aneh. Siapa yang akan membangun altar di pulau kecil yang jauh dari daratan ini? Qilianzan menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh keraguan. Meskipun altar ini sederhana dan sederhana, aneh rasanya dibangun di pulau kecil ini. Ayo naik satu persatu. Aku akan naik dulu. Jika tidak ada masalah, kamu naik. Dan kamu harus naik ke tempat yang aku injak. Dev juga merasa bahwa pulau tak berpenghuni ini tiba-tiba memiliki altar yang sangat aneh. Tuan Dev, hal semacam ini tidak baik bagi Anda untuk mengambil risiko terlebih dahulu. Saya akan mengirim seorang murid untuk naik terlebih dahulu. Qilianzan menghentikan Dev, lalu menatap murid sekte Feitian dan berkata, kamu naik. Hati-hati. Patuhi. Murid sekte Feitian menaiki tangga selangkah demi selangkah. Semua orang menahan napas, siap untuk menanggapi situasi tak terduga. Murid Flying Heaven sekte itu juga sangat ketakutan. Tapi mereka terus naik ke atas altar, dan seluruh altar tetap diam. Apa yang ada di altar? Qilianzan bertanya pada murid yang naik. Tapi murid itu, seperti orang bodoh, menatap ke tengah altar, seolah dia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Melihat ini, Dev berlari dengan cepat. Qilianzan dan Ji Yun juga mengejar mereka dengan semua murid mereka. Tapi begitu Dev melangkah ke altar, dia tiba-tiba merasakan aura monster di sekelilingnya. Hutan kosong bahkan tanpa semut. Dan pada saat ini ada semburan aura monster yang menakutkan. Ini terlalu aneh.
Dev tidak tahu bagaimana nafas monster ini berasal. Lagi pula, tidak ada monster di sekitar mereka. Setelah menaiki altar, Dev dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ke tengah altar satu persatu, ekspresi mereka membeku di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di altar kecil. Bersambung.